Halo cuy, selamat datang kembali di channel Lex Nawir. BTW gimana nih kabarnya, sehat-kah? Oke, semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul No Mercy. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Let's go! Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Park In-e. In-e adalah seorang wanita yang baru saja dibebaskan dari penjara karena kasus tindak kekerasan yang dilakukannya terhadap seorang pejabat. In-e melakukan hal itu karena pejabat itu telah melecehkan adiknya yang bernama Yun-hee. Singkat cerita, ketika In-e ingin pulang ke rumahnya, tiba-tiba ada seorang gadis yang memeluknya dari belakang. Gadis itu adalah Yun-hee, adik dari In-e. Kemudian mereka berdua pun masuk ke rumahnya dan saling melepas rindu karena sudah lama tak bertemu. Di sini In-e terlihat memberi adiknya sebuah penjepit rambut yang ternyata Yun-hee sangat suka dengan pemberian kakaknya itu. Malam pun tiba, terlihat mereka yang tidur bersama. Di sini Yun-hee berkata kepada kakaknya bahwa ia tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Mendengar hal itu, In-e sebagai kakak yang baik dan cantik pun memberi motivasi kepada adiknya agar melanjutkan sekolahnya karena sebentar lagi ia akan lulus sekolah. Di pagi harinya terlihat Yun-hee yang telah berangkat ke sekolah. Ia juga memberi kakaknya sebuah surat dan beberapa hadiah di sana, di mana isi surat itu mengatakan bahwa Yun-hee sangat menyayangi kakaknya. Kemudian scene berganti ke sekolahan Yun-hee. Di sini kita diperlihatkan kehidupan Yun-hee di sekolah. Terlihat Yun-hee menjadi bahan bulian di sekolahnya karena Yun-hee adalah seorang gadis yang memiliki keterbelakangan mental. Karena hal itu, Yun-hee menjadi sasaran empuk sebagai bahan bulian teman-temannya. Jadi sekarang kita tahu kenapa Yun-hee ingin berhenti sekolah. Oke, lanjut. Ketika Yun-hee sedang dibully oleh trio pembuli di kelasnya, ada teman sekelas Yun-hee yang melihat hal itu. Tapi ia malah terkena tampolan oleh trio pembuli itu karena mereka tidak suka aksinya dilihat oleh orang lain. Singkat cerita, jam sekolah pun selesai. Di sini terlihat Yun-hee dibawa oleh trio pembuli itu ke sebuah tempat karaoke. Kemudian Yun-hee kembali lagi dibawa oleh trio pembuli itu ke sekelompok anak laki-laki yang tak lain dan tak bukan itu adalah teman dari trio pembuli itu sendiri. Dan nyeseknya lagi, di sini Yun-hee dimanfaatkan oleh kelompok laki-laki itu untuk mendapatkan sebuah uang. Di sini Yun-hee dijadikan wanita penghibur oleh kelompok laki-laki itu, dimana ketika Yun-hee diboking oleh om-om, kemudian kelompok laki-laki itu datang dan berpura-pura menyelamatkan Yun-hee. Lalu kelompok laki-laki itu memeras uang dari om-om itu karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kita ketahui tindakan itu tidak diperbolehkan oleh hukum di Korea Selatan maupun di negara kita. Kemudian pada suatu kesempatan Yun-hee disewa oleh preman bernama Sang-min, yang mana ketika kelompok laki-laki itu hendak memeras dan menghajar Sang-min, mereka malah dihajar balik oleh Sang-min. Lalu Sang-min membuat perjanjian dengan kelompok laki-laki itu bahwa ia akan membawa Yun-hee dan jika kalian ingin mengambilnya kembali, Sang-min meminta uang tebusan sebesar 10 juta won. Di sisi lain terlihat In-e yang merasa khawatir dengan adiknya yang tak kunjung pulang, padahal waktu sudah semakin malam. Lalu In-e memutuskan untuk keluar dan mencari adiknya, tapi semua itu tak membuahkan hasil. Di keesokan harinya, In-e memutuskan untuk pergi ke sekolah Yun-hee dengan hadiah yang diberikan adiknya. Lalu ia menemui salah satu guru di sekolahan itu, tapi guru itu malah menyalahkan In-e mengapa menyolahkan adiknya di sekolahan umum bukan di SLB. Ketika In-e hendak pulang, ada salah satu teman sekelas Yun-hee yang menunjukkan sebuah video ke dirinya, di mana di video itu memperlihatkan adiknya yang sedang dibully oleh 3 orang siswi. Ia pun marah melihat video itu sehingga ia memutuskan untuk mengikuti 3 siswi itu. Kemudian In-e menghajar 3 siswi itu dan menanyakan di mana keberadaan adiknya. Lalu salah satu dari 3 orang siswi itu membawa In-e ke tempat teman laki-lakinya yang terakhir bersama Yun-hee. Di sini In-e langsung menghajar laki-laki itu dan bertanya di mana keberadaan adiknya.
Tapi laki-laki itu sekarang tidak tahu di mana keberadaan adiknya. Kemudian laki-laki itu memberikan kartu kepada In-ai. Seperti yang kita ketahui, pemilik kartu itu adalah orang terakhir yang membooking Yun-hee. Setelah mendapat informasi dari laki-laki itu, di sini In-ai menghubungi nomor telepon yang ada di kartu itu, tapi tidak ada jawaban di sana. Kemudian ia menelpon polisi dan ia berkata adiknya hilang dan dibawa oleh orang jahat. Tapi polisi itu malah meminta In-ai untuk melapor ke kantor polisi terlebih dahulu dan memastikan adiknya kabur dari rumah atau hilang. Kalau kasus adiknya ini ingin ditangani. Merasa proses yang terlalu rumit dan jelimet, akhirnya In-ai memutuskan untuk bergerak sendiri karena ia khawatir dengan keadaan adiknya. Kemudian In-ai menuju alamat yang tertulis di kartu itu, yang ternyata itu adalah sebuah kantor peminjaman uang. Tapi sesampainya di tempat itu, In-ai tidak menemukan orang yang dimaksud. Ia hanya bertemu seekor babi biasa di kantor itu. Dan laki-laki itu berkata ia tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Tapi ia memberitahu nomor plat mobil milik bosnya yaitu Sang-min kepada In-ai. Sebelum In-ai pergi di sini, ia mengambil stun gun dan kunci mobil milik laki-laki itu. Di sisi lain, Sang-min yang bersama Yun-hee, ia membawa Yun-hee ke sebuah tempat prostitusi dan menjualnya. Sementara itu, In-ai yang telah mengetahui nomor plat mobil dari Sang-min, ia pun mencari di setiap tempat parkir. Dan pada akhirnya ia pun menemukan mobil milik Sang-min. Ia pun menunggu kedatangan Sang-min di parkiran itu. Setelah lama menunggu, Sang-min pun datang dan pergi menggunakan mobilnya. Melihat hal itu, In-ai pun langsung bergegas mengikuti mobil Sang-min. Sesampainya di jalan yang sepi, In-ai menabrakkan mobilnya ke mobil Sang-min. Dan ketika Sang-min hendak turun dari mobilnya, ia menyerang Sang-min menggunakan stun gun yang dipegangnya sampai Sang-min pingsan. Kemudian ia mengikat leher Sang-min dengan selembar kain yang dipegangnya. Lalu ia menanyakan di mana keberadaan adiknya dan menyuruh Sang-min untuk menyetir dan menuju lokasi di mana adiknya dijual. Tapi di tengah perjalanan, Sang-min menabrakkan mobilnya sehingga ikatan yang ada di lehernya terlepas. Dan di sini terjadilah pertarungan di antara keduanya. Singkat cerita, In-ai berhasil mengalahkan Sang-min dengan susah payah. Kemudian In-ai mengambil ponsel milik Sang-min dan menghubungi seseorang yang telah membeli adiknya. Tapi ternyata adiknya telah dijual kembali ke seseorang yang tak tahu itu entah siapa. Di sini In-ai tidak begitu saja percaya dengan omongan orang itu. Maka dari situ ia memutuskan untuk memastikannya dengan menuju alamat tempat orang itu. Sampainya di tempat itu, ia bertemu dengan asisten orang itu. Terlihat wanita itu menggunakan penjepit rambut milik adiknya. Melihat hal itu, In-ai langsung menampol wanita itu dan menyuruhnya agar mengantarkannya ke tempat bosnya. Ketika In-ai bertemu dengan pemilik tempat itu, ia bertanya di mana keberadaan adiknya, tapi orang itu tidak memberitahunya. Kemudian In-ai pun langsung menghajar orang itu sampai menyerah dan mengatakan keberadaan adiknya. Dan informasi yang In-ai dapat di mana adiknya pernah menelpon rumahnya akan tetapi tidak ada jawaban. Kemudian adiknya menelpon sebuah supermarket dan meminta bantuan untuk menjemputnya. Suara orang itu terdengar seperti suara laki-laki tua. Akan tetapi keesokan harinya ternyata yang menjemputnya adalah seorang laki-laki muda yang berpakaian jas rapi. Berbekal informasi itu, In-ai pun menuju supermarket yang adiknya hubungi. Sesampainya di supermarket itu, ia bertanya kepada pemilik supermarket itu, di mana keberadaan adiknya dan ada hubungan apa kau dengan adikku? Karena dicecar pertanyaan oleh In-ai, pemilik tempat itu pun panik dan berkata sesuatu yang sangat menyakitkan hati In-ai, di mana adiknya ternyata sering berbelanja di tempat itu dan pemilik tempat itu juga ternyata pernah memakai adiknya. Tak sampai di situ saja, pemilik tempat itu juga berbicara kepada dua temannya yaitu Akang Poto dan Akang Bengkel bahwa ia pernah memakai gadis SMA yang sangat mudah untuk dipakai. Kemudian dua temannya itu juga bergantian ikut memakai adiknya. Mendengar hal itu, In-ai pun sangat marah. Lalu ia menjepit jari aki-aki tua itu ke sebuah pintu sampai jari laki-laki tua itu putus. Dan kemudian ia juga menghajar Akang Poto dan Akang Bengkel. Tapi sebelum ia membunuh Akang Bengkel, In-ai kembali lagi menanyakan di mana keberadaan adiknya. Di sini Akang Bengkel yang tertekan, ia pun memberitahu bahwa adiknya dibawa oleh seorang pejabat yang bernama Pak Yong.
Park Yong adalah pejabat yang dulunya pernah diserang oleh In Ai. Ternyata di sini Park Yong belum puas setelah memenjarakan In Ai dan masih ingin membalaskan dendamnya kepada In Ai. Karena mata Park Yong yang sebelah sekarang menjadi buta akibat serangan yang dilakukan oleh In Ai. Ya, sebenarnya Park Yong pantas mendapatkan itu karena ia telah memperkosa adik In Ai. Tapi mengapa In Ai yang dipenjara? Apakah Anda tahu? Saya juga tidak tahu dan hanya Siva yang tahu. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Oke. Karena hal itu, Park Yong meminta bantuan kepada tangan kanannya untuk membawa Yunhee ke suatu tempat agar memancing In Ai untuk mendatanginya. Singkat cerita, In Ai pun menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh akang bengkel. Ternyata nomor itu adalah milik Hang Jong-un. Hang Jong-un ya cuy, bukan Kim Jong-un. Oke, Hang Jong-un yaitu tangan kanan dari Park Yong. Setelah berbicara 7 hari 7 malam tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur, di sini kita jadi tahu bahwa sebenarnya Hang Jong-un juga telah muak dengan bosnya. Maka dari itu, Hang Jong-un memberitahu alamat rumah dari Park Yong kepada In Ai. Setelah mendapat informasi itu, In Ai, si wanita barbar itu pun langsung menuju rumah Park Yong dan mengedap-ngedap bagaikan bajing lompat menuju kamar Park Yong. Tapi ketika In Ai menodongkan pistol ke arah Park Yong, di sini Park Yong menyerang In Ai yang mengakibatkan pistolnya jatuh. Lalu anak buah Park Yong pun datang dan menyerang In Ai, tapi In Ai berhasil mengalahkan semua anak buah dari Park Yong. Kemudian In Ai mengejar Park Yong yang kabur menggunakan mobilnya. Di tengah pengejaran itu, In Ai berhasil menembak tangan Park Yong. Tapi di sini Park Yong berhasil kabur karena mobil In Ai yang terselip. Ketika In Ai sudah kehilangan jejak dari Park Yong, di sini Hang Jong-un menelpon In Ai dan ia memberitahukan lokasi markas Park Yong kepada In Ai. Akan tetapi di sisi lain ternyata Park Yong mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Hang Jong-un kepadanya. Lalu Park Yong pun membunuh Hang Jong-un. Ketika mayat Hang Jong-un akan dicor menggunakan semen dan dijadikan patung pancoran oleh Park Yong, di sini In Ai datang dan menabrak sebagian anak buah dari Park Yong, dan terjadilah pertarungan di antara In Ai dan semua anak buah dari Park Yong. Singkat cerita, In Ai berhasil mengalahkan semua anak buah dari Park Yong. Kemudian ia menuju sebuah ruangan di mana di situ ia melihat adiknya. Tapi tiba-tiba Park Yong memukulnya. Kemudian terjadilah pertarungan di antara keduanya. Dan scene akhir di film ini memperlihatkan In Ai yang berhasil membunuh Park Yong dan ia juga berhasil menyelamatkan adiknya dan membawanya pulang ke rumahnya. Dan cerita pun selesai. Oke cuy, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini, dan pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah nek wani ojo weti-weti, nek weti ojo wani-wani. Oke cuy, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video guys. Bye bye. Better figure out fast who the hell you could trust if you wanna make it past all the fakes and the lust. Better figure out fast. Nah, this ain't what you want. You don't want it that bad. Can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media. Figure out your own path. Can you figure